Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faid Darda Daulay dengan NIM 2103060005. Saya dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan menjelaskan seputar biokimia untuk memenuhi tugas praktikum video biokimia saya tentang part 1 mineral, part 2 vitamin, dan part 3 uji sederhana kandungan vitamin C pada bahan makanan manusia ataupun ternak. Masuklah kita ke part yang pertama tentang mineral. Soal nomor 1, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Dapat kita ketahui, pengertian mineral adalah zat yang penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas ternak. Adapun fungsi umum mineral adalah membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, mempertahankan kesamaan yang tepat dari getah pencernaan Mg, Zn, dan Ca, mencegah kekejangan, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro di dalam tubuh ternak. Mineral makro itu dibutuhkan dalam jumlah besar karena mineral makro diperlukan untuk pembentukan organel di dalam tubuh, sedangkan mineral mikro itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Karena mineral mikro diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit dan umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi sangat kecil. Fungsi mineral makro dalam tubuh ternak, yang pertama Ca yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pembentukan darah, pembekuan darah, kontraksi urat daging 12% terdapat dalam air susu. Yang kedua P yang berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi bagian dari DNA dan RNA 0,09% terdapat di dalam air susu. Yang ketiga Na yang berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi saraf. Yang keempat Cl yang memiliki fungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. Yang kelima K berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, dan aktivator enzim. Kemudian yang keenam Mg untuk pembentukan tulang, aktivator enzim yang metabolisme karbohidrat dalam lipida. Yang ketujuh Mn berfungsi untuk aktivator enzim pembentukan tulang dan pertumbuhan. Sedangkan fungsi mineral makro dalam tubuh ternak adalah yang pertama zinc itu memiliki fungsi untuk komponen dan aktivator enzim dan penyembuhan luka. Yang kedua kemudian ada ferrum untuk pembentukan hemoglobin bagian dari sistem enzim. Yang ketiga lalu cuprum untuk pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Yang keempat iodin sebagai konstitusi hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. Yang kelima sulfur sebagai asistensi protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Yang keenam kobalt bagian dari vitamin B12 untuk pembentukan mikroba rumen. Yang ketujuh fluorid untuk esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Yang kedelapan selenium sebagai metaloenzim dari enzim glutationi
furosidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 berasiasi dengan vitamin E atau sistem imunitas. Yang kesembilan, molybdenum Fc, bagian dari enzim sulfin oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Selanjutnya kita masuk ke part yang kedua, yaitu vitamin. Masuklah kita ke pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian dari vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan sifat-sifat umum dari vitamin. Sifat umum vitamin larut dalam lemak, terdiri dari unsur CHO, mempunyai bentuk provitamin atau prosuder vitamin yang bisa diubah menjadi 7 vitamin dalam tubuh, contohnya provitamin A dan provitamin D. Tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Kemudian menyusun struktur jaringan, diserap bersama lemak. Vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak, kemudian dikeluarkan melalui feses. Vitamin larut dalam lemak diekskresikan lewat feses, kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya oksidasi. Secara fisiologi, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Kemudian masuklah kita ke pertanyaan yang kelima, jelaskan jenis-jenis vitamin serta fungsinya yang ada pada tubuh ternak. Yang pertama, vitamin A. Semua hewan membutuhkan vitamin A. Vitamin tersebut tidak terdapat dalam tubuh bagian vitamin A, melainkan sebagian prekursornya yang protein atau lazim dinamakan vitamin A, karena tubuh dapat mengubahnya ke dalam vitamin aktif. Proses konversi provitamin A menjadi vitamin A terjadi dalam sel mukosa usus halus. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai peranan penting di dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Kemudian vitamin D. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi. Satu, membentuk proses absorpsi CA dan P dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi CA dan P dalam darah. Yang kedua, proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi CA dan P dalam darah. 3, depresi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi posisi pada matrik tulang. Kemudian vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 1, reproduksi, membentuk normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Yang kedua, dapat digunakan sebagai antioksidasi absorpsi, kemudian memperbaiki Fe oleh usus, sedangkan Fe penting untuk mencegah terjadinya anemia. Kekurangan vitamin E erat hubungannya dengan kekurangan mineral Se. 1. Encephalomalasi memperlihatkan gejala kerusakan urat saraf. Seringkali kepalanya diletakkan di antara kedua kaki atau dilakukan ke belakang sehingga tidak sanggup makan dan minum. Kedua, diatese exudatif adalah suatu udeme jaringan bawah kulit. Yang ketiga, dystrophy otot memperlihatkan garis-garis berwarna muda atau ayam berumur 4 mg. Selanjutnya, vitamin K. Vitamin K merupakan senyawa yang penting pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu, semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses
pembekuan darah. Khususnya diperlukan dengan dalam asistensi protrombin di dalam hati, karena protrombin bersama tromboplastin dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Selanjutnya vitamin B. Vitamin B dalam jenis vitamin yang larut dalam air dan memainkan peran penting dalam metabolisme sel. Fungsi vitamin B yaitu vitamin B kompleks berperan sebagai faktor enzim metabolisme, sehingga pemanfaatan nutrisi di dalam tubuh ternak akan meningkat. Penyerapan dan pemanfaatan nutrisi dalam tubuh ternak akan meningkat. Ternak akan muncul rasa lapar dan nafsu makan meningkat, membantu mempercepat kesembuhan ternak saat terjadi infeksi. Kombinasi vitamin B yang terkandung dalam vitamin B kompleks berperan meningkatkan respon kekebalan tubuh ternak dalam meningkatkan reproduksi sel darah putih, sehingga dapat membentuk proses penyembuhan penyakit. Kemudian mencegah defisiensi vitamin yang dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ternak. Kemudian vitamin C. Vitamin C memiliki peran yang pada ruminansia meskipun dapat disintesis oleh ruminansia. Namun dalam kondisi tertentu suplementasi vitamin C masih dibutuhkan oleh ruminansia, terutama oleh pedet yang belum mampu sintesis vitamin C. Bagi ruminansia, suplementasi vitamin C masih dibutuhkan dalam kondisi tertentu seperti kondisi stres, memperbaiki kondisi tubuh pasca kesembuhan dari penyakit serta peningkatan respon. Soal yang pertama, pengertian mineral. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup, dibutuhkan oleh ternak baik untuk memelihara kesehatan pertumbuhan, reproduksi berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidupnya. Baiklah, masuklah kita ke part yang ketiga tentang uji coba sederhana vitamin C pada bahan makanan. Baiklah, adapun sampel yang saya gunakan adalah yang pertama larutan dari daun ubi kayu, yang kedua larutan dari daun bayam, yang ketiga larutan dari jambu biji yang warna merah, yang keempat larutan dari jambu air, dan yang terakhir adalah larutan dari jeruk nipis. Adapun bahan yang saya gunakan untuk menguji tinggi rendahnya kadar vitamin C adalah iodin ataupun betadin. Saya menggunakan iodin atau betadin karena betadin itu dapat mengoksidasi vitamin C. Nah, jadi proses melakukannya yaitu dengan cara menetesis setiap sampel dan kemudian mengaduknya. Nah, apabila ada perubahan warna, itu menandakan bahwa makanan ataupun bahan pakan tersebut mengandung vitamin C. Pertama, saya menetesi larutan daun ubi kayu, lalu kita aduk secara merata. Setelah itu diamati, terlihat bahwasanya daun ubi mengalami perubahan warna, sedikit tampak lebih terang. Hal ini terjadi bahwa daun ubi mengandung vitamin C. Kemudian daun bayam, kita tetesi terlebih dahulu larutan iodin atau betadin. Lalu kita aduk secara merata.
dapat kita lihat larutan dari daun bayam mengalami perubahan warna sedikit tampak lebih terang dari yang tadi. Ini tandanya bahwa daun bayam mengandung vitamin C. Selanjutnya yang ketiga adalah larutan dari jambu biji yang warna merah. Kita tetesi terlebih dahulu larutan iodin. Baru kita aduk secara merata. Dapat kita lihat bahwasanya larutan dari jambu biji ini mengalami perubahan warna sedikit lebih terang dari yang tadi. Dapat kita ketahui bahwa larutan ini mengalami perubahan warna. Berarti jambu biji yang warna merah sangat mengandung vitamin C. Yang keempat adalah larutan jambu air. Terlebih dahulu kita tetesi dulu dengan larutan iodin atau betadin. Baru kita aduk secara merata. Setelah kita aduk, dapat kita lihat perubahan warna yang terjadi. Larutan jambu air ini berubah sedikit lebih terang daripada yang tadi. Maka ini dapat kita ketahui mengandung vitamin C. Kita lanjut, yang terakhir adalah larutan dari jeruk nipis. Yang pertama, kita teteskan terlebih dahulu larutan iodin. Setelah itu kita aduk secara merata. Nah, dapat kita lihat perubahan warna yang terjadi sedikit lebih terang daripada yang tadi. Hal ini tandanya bahwa larutan dari jeruk nipis ini mengalami vitamin C. Kesimpulan dari beberapa sampel yang kita coba, bahwasanya kebanyakan itu mengandung vitamin C. Jadi, karena asam askorbat atau biasa disebut vitamin C, itu dapat dioksidasikan oleh iodin atau betadin. Nah, jadi oksidasi ini mengakibatkan adanya perubahan warna pada betadin. Nah, setelah kita amati tadi bahwa makanan yang sudah kita uji coba tadi kebanyakan itu mengandung vitamin C. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pengucapan kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.